Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 82. Sanjungan dan pujian ini tentu saja mempengaruhi hati dan pikiran Sangkolo dan dia sudah menganggap bahwa Niken Arum itu miliknya. Akan tetapi karena mereka berdua masih kecil, baru berusia 12 dan 13 tahun, dan sikap Niken Arum pendiam dan tidak pernah melayani Sangkolo kalau pemuda remaja itu mengajak bicara akrab atau bersenda gurau, maka Sangkolo juga tidak berani bersikap kasar atau sembarangan. Hanya dia memang sengaja menonjolkan dan pamer kepada anak-anak lain bahwa Niken Arum adalah miliknya dan kelak menjadi istrinya, bahkan dia mengancam akan bertindak kasar kalau ada pemuda remaja lain yang berani mendekati Niken Arum. Sikap dan watak seorang anak remaja amat dipengaruhi oleh cara mendidik dan sikap orang tuanya sendiri. Sangkolo terlalu disanjung, dibanggakan, dan dimanja orang tuanya, terutama ibunya. Kikiswoyo sendiri selalu membanggakan putranya dan bersikap seolah-olah di dunia ini tidak ada anak laki-laki sebaik Sangkolo, apalagi melebihinya. Dalam setiap persoalan, sejak Sangkolo masih kecil, orang tuanya selalu mencampuri dan membela Sangkolo mati-matian. Hal ini menumbuhkan watak dan sikap sombong dan besar kepala kepada anak remaja itu. Dia menganggap dirinya yang terhebat, terpandai, tertampan dan segala lainnya. Apalagi dia merasa dilindungi dan didukung ayahnya yang merupakan seorang di antara murid-murid golongan tua dari perguruan Bromo Dadali. Sebetulnya, di balik keinginan keras Kikiswoyo untuk mengambil Niken Arum sebagai mantunya tersembunyi hasrat terpendam dalam hatinya terhadap Markona, ibu Niken Arum yang juga menjadi adik seperguruannya. Dahulu, Kiswoyo menaksir Markona. Dia jatuh cinta kepada Markona, akan tetapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan karena Markona telah menjatuhkan pilihan hatinya kepada Sanuri, walaupun Kisanuri 12 tahun lebih tua daripadanya. Hal ini membuat Kikiswoyo kecewa dan berduka. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani mengganggu Sanuri yang menjadi kakak seperguruannya dan dia lalu mendahului mereka, menikah dengan seorang gadis dusun kaki Gunung Muria. Setelah dia mempunyai seorang anak laki-laki dan setahun kemudian Kisanuri dan Markona memiliki seorang anak perempuan, maka timbul hasrat hatinya yang dulu tidak kesampaian pada diri Markona. Kini dia ingin agar putranya dapat berjodoh dengan putri Markona, keturunan mereka yang akan menyambung cintanya yang terputus itu. Selama beberapa bulan akhir-akhir ini, diam-diam terjadi pergolakan di perguruan Bromo Dadali. Biarpun pergolakan ini hanya mengguncang para murid, dan semua murid setuju agar hal ini jangan sampai terdengar oleh Ki Ageng Branjang yang sudah tua dan selalu terbenam dalam samadinya, namun cukup meresahkan hati mereka. Kemelut Blambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Yang meresahkan hati para murid Bromo Dadali itu adalah kedatangan beberapa orang utusan dari Kadipaten Blambangan yang dipimpin Ki Randu Japang yang sudah mengenal Ki Ageng Branjang dengan baik. Ki Randu Japang ini adalah seorang tokoh dari Madura, murid mendiang Ki Haria Bakawulung. Ki Randu Japang dan kawan-kawannya bermaksud menemui Ki Ageng Branjang, akan tetapi Kisanuri sebagai murid tertua dan mewakili gurunya, mencegahnya. Dia mengatakan bahwa Ki Ageng Branjang sudah tua dan tidak ingin diganggu, maka pembicaraan lalu diadakan antara Ki Randu Japang bersama kawan-kawannya sebagai utusan Blambangan dan Kisanuri bersama Ki Kiswoyo sebagai wakil perguruan Bromo Dadali. Ki Randu Japang ditemani dua orang kawannya yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa yang menyeramkan. Mereka adalah yang terkenal dengan sebutan Dwi Kala, dua Kala, yaitu Kala Dama, berusia sekitar 45 tahun, bertubuh raksasa bermuka hitam dengan mata melotot lebar, tubuhnya berbulu seperti orang utan. Adapun yang kedua bernama Kala Jana, berusia 43 tahun, juga bertubuh raksasa dengan muka bopeng, burik, tubuhnya berbulu pula. Dwi Kala ini adalah dua orang senopati Blambangan, murid-murid Bagawan Kalasrenggi yang menjadi penasihat Adipati Blambangan dan mereka terkenal sakti mandraguna. Adapun Ki Randu Japang sendiri, berusia 50-an tahun, juga bertubuh tinggi besar mukanya penuh brewok dan dialah yang datang dari Madura memimpin sekitar 3.000 orang Madura yang membenci Mataram, untuk bergabung dengan Blambangan yang berniat menggempur Mataram.
Karena Kirandu Japang sudah mengenal baik Ki Ageng Branjang, maka dia yang dijadikan utusan Adipati Belambangan untuk menghubungi perguruan Bromo Dadali yang terkenal itu. Dalam pertemuan itu, Kirandu Japang menyampaikan permintaan Adipati Belambangan yang didukung Bagawan Kalasrenggi kepada perguruan Bromo Dadali, agar pertemuan itu mau menggunakan pengaruhnya untuk membujuk para tokoh, para bupati, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan di daerah pantai Laut Utara, untuk mendukung gerakan Belambangan yang hendak menggempur Mataram. Kerajaan Mataram menaklukkan daerah kabupaten dan kadipaten dengan kekerasan sehingga menimbulkan penasaran dan dendam kepada banyak orang. Demikian antara lain Kirandu Japang membujuk. Hanya Belambangan saja yang belum dikuasai Mataram. Sekarang tiba saatnya bagi kita yang merasa penasaran dan mendendam, untuk membalas dan meruntuhkan Mataram bersama-sama agar semua daerah terbebas dari cengkeraman Mataram, bebas melakukan perdagangan dengan siapapun. Karena itu, kami mengharapkan bantuan perguruan Bromo Dadali. Ki Sanuri mengerutkan alisnya. Dia tahu betul bahwa sejak dahulu, Ki Ageng Branjang selalu menolak kalau diajak kerja sana untuk memusuhi Mataram. Gurunya itu setia kepada Sultan Agung di Mataram dan biarpun sejak dahulu tidak membantu Mataram secara langsung, namun dia menentang setiap pemberontakan terhadap Mataram. Dia memandang tajam kepada Kirandu Japang dan Dwi Kala, lalu berkata dengan hormat karena dia maklum menghadapi orang-orang yang sakti. Saya harap Andika bertiga tidak merasa kecewa kalau kami belum dapat menjawab penawaran Kadipaten Belambangan untuk membujuk para tokoh di pesisir utara. Pertama, karena selama saya menjadi murid Bromo Dadali, kami belum pernah terlibat dalam permusuhan menentang Mataram. Kedua kalinya, guru kami sedang bersemadi dan sementara ini tidak mau diganggu. Akan tetapi, Kakang Sanuri, untuk urusan penting ini, kita dapat menghadap Bapak Guru sekarang juga. Atau, kita sendiri dapat mengambil keputusan atas nama Bapak Guru, karena urusan ini penting sekali, menyangkut hari depan dan kesejahteraan perguruan kita. Kata Ki Kiswoyo mencela kakak seperguruannya. Diamlah, adik Kiswoyo. Andika tidak berhak bicara begitu dan biarkan aku yang mewakili Bapak Guru sebagai pimpinan Bromo Dadali. Kata Sanuri sambil menatap tajam wajah adik seperguruannya itu. Kirandu Japang tersenyum kecut dan mengangguk-angguk. Baiklah, kalau begitu kami memberi waktu 1 bulan kepada Andika untuk membicarakan hal ini dengan Ki Ageng Branjang. Sebulan kemudian kami akan datang lagi minta kepastian. Kami hanya berharap Bromo Dadali akan menjaga persahabatannya dengan para penguasa daerah. Kalau Bromo Dadali menolak kerjasama ini, berarti Bromo Dadali berpihak kepada Mataram dan tentu saja hal itu berarti bahwa Bromo Dadali memusuhi persekutuan kami. Setelah mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman ini, Kirandu Japang dan Dwi Kala meninggalkan Gunung Muria dengan sikap marah. Pada keesokan harinya, secara diam-diam dan rahasia, Kirandu Japang yang dalam pembicaraan itu melihat sikap Ki Kiswoyo, menghubungi Ki Kiswoyo dan terjadi perundingan di antara mereka. Dalam perundingan rahasia yang dilakukan di kaki Gunung Muria dan tidak diketahui orang lain itu, Kirandu Japang menjanjikan kepada Ki Kiswoyo bahwa kalau dia mau membantu Belambangan, maka 3 orang utusan Belambangan itu mau membantunya merebut kekuasaan dan menjadikan Ki Kiswoyo sebagai ketua Bromo Dadali di samping janji hadiah berupa harta kekayaan dan kedudukan tinggi kelak kalau usaha menjatuhkan Mataram itu berhasil. Tergiur oleh janji ini, diam-diam Ki Kiswoyo lalu menyebar bujukan di antara para murid Bromo Dadali sehingga terjadilah perpecahan pendapat yang meresahkan mereka. Sebagian condong menyetujui pendapat Ki Sanuri untuk membela Mataram, sebagian pula condong menyetujui Ki Kiswoyo untuk bergabung dengan persekutuan yang diadakan Belambangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Biarpun saling bertentangan pendapat, namun kedua pihak masih belum menyatakan pendapat mereka karena Ki Ageng Branjang sendiri belum bicara mengenai hal ini. Ki Sanuri tidak merasa perlu mengganggu gurunya yang sudah tua dengan urusan ini. Dia merasa berhak mewakili gurunya dan mengambil keputusan menolak ajakan Belambangan itu karena dia merasa yakin akan pendirian gurunya. Kalau nanti utusan Belambangan datang lagi, dia akan tetap menolak, apapun akibatnya akan dia hadapi.